Ya, selamat siang Pak. Pada saat ini saya akan mempresentasikan eh, proposal penelitian yang berjudul Inovasi Artificial Intelligence dalam Klasifikasi dan Prediksi Publikasi Ilmiah dalam tanda petik transformasi sistematis melalui analisis data jurnal. Abstrak dari proposal penelitian adalah penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi inovasi artificial intelligence dalam klasifikasi dan prediksi publikasi ilmiah dengan menggunakan model random forest. Kegiatan utama dari rencana penelitian adalah untuk mengevaluasi akurasi model melalui regresi menggunakan random forest regression dan estimator, serta mengukur kinerja model dengan metrik evaluasi yang relevan. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data publikasi ilmiah dari berbagai disiplin ilmu, pre-processing data, dan penerapan algoritma machine learning. Hasil yang diharapkan adalah kemampuan model AI dalam memprediksi tahun publikasi dan rating dengan akurasi yang tinggi. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengembangan metode analisis. Berarti ada metode yang dikembangkan, yang inovatif untuk mendukung pengambilan keputusan dalam dunia akademik. Oke, abstrak dalam bahasa Inggris saya skip supaya bisa sesuai dengan waktu diberikan, yaitu selama 10 menit ya Pak ya. Lalu daftar isi dari penelitian ini saya skip juga, langsung saja nanti mulai dari pendahuluan. Baiklah, sekarang pendahuluan. Pendahuluan di sini yang pertama adalah latar belakang dan motivasi. Dengan peningkatan jumlah publikasi ilmiah, muncul tantangan dalam klasifikasi dan prediksi. Inovasi AI menawarkan solusi yang relevan, jadi memberikan solusi yang sesuai atau yang terkait. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan model random forest, jadi menggunakan model deep learning yang random forest ini Pak, untuk klasifikasi dan prediksi publikasi ilmiah serta evaluasi akurasinya. Rumusan masalah itu terdiri atas 3 pernyataan. Yang pertama, efektivitas model random forest dalam klasifikasi publikasi ilmiah. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi akurasi prediksi tahun dan rating publikasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja model menggunakan metrik evaluasi yang relevan. Lalu tujuan penelitian juga di sini ada 3, yaitu menganalisis efektivitas model random forest, sampai sejauh mana random forest ini bisa digunakan atau diimplementasikan pada proposal penelitian ini. Itu maksud kalimatnya Pak. Lalu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi akurasi prediksi. Yang terakhir adalah mengembangkan metode evaluasi kinerja model. Lalu manfaat dari penelitian. Manfaat dari proposal penelitian yang akan dilakukan adalah menambah wawasan implementasi AI dalam analisis publikasi, lalu meningkatkan strategi publikasi akademik, memperkenalkan pendekatan baru dalam klasifikasi dan prediksi, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bab 1. Sekarang lanjut ke bab 2, landasan teori. Ini adalah definisi-definisi dari model yang digunakan di dalam penelitian ini, rencana atau proposal penelitian ini. Yang pertama adalah random forest. Random forest merupakan metode pembelajaran ensemble yang menggabungkan beberapa pohon keputusan atau decision trees untuk meningkatkan akurasi prediktif dan mengontrol overfitting. Lalu random forest regression. Model ini digunakan untuk memprediksi hasil kontinu dengan rata-rata output dari beberapa trees atau pohon. Yang berikutnya adalah metrik evaluasi. Ini yang digunakan, yang saya gunakan di sini untuk penelitian adalah mean absolute error MAE, yaitu mengukur rata-rata magnitudo kesalahan tanpa pertimbangan arah. Lalu mean square error MSA, mengukur rata-rata kuadrat kesalahan. Yang terakhir adalah R square, menunjukkan proporsi varians yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sekarang tinjauan pustakanya. Yang pertama adalah State of the Art Artificial Intelligence dalam publikasi ilmiah. AI telah membawa transformasi besar dalam analisis dan klasifikasi publikasi. Tabel berikut membandingkan metode AI dalam publikasi. Maksudnya tabel yang ini. Yang pertama, Chen dan kawan-kawan
metode yang digunakan adalah deep learning dengan akurasi 92,5. Lalu Wang and Lin, metode AI-nya adalah machine learning dengan akurasi 88,7. Yang terakhir adalah Rodriguez dan kawan-kawan, yaitu metodenya neural network dengan akurasi 95,1. Yang berikutnya adalah teknologi pendukung klasifikasi publikasi ilmiah. Saya menggunakan di sini adalah menggunakan NLP atau Natural Language Processing dengan algoritma machine learning, neural network, dan teknik analisis semantik. Sementara kajian komparatif dari metodenya adalah yang pertama berbasis konten. Itu yang dibahas atau yang akan dianalisis adalah analisis teks semantik, ekstraksi kata kunci, klasifikasi topik otomatis. Lalu yang berbasis metadata yang dibahas atau dianalisis adalah analisis pola sitasi, jejaring kolaborasi peneliti, dan pemetaan atau mapping domain penelitian. Jadi ada pemetaannya lah. Lalu bab 4 adalah tentang metodologi penelitian. Itu terdiri dari hipotesis dan desain penelitian. Hipotesis yang saya kembangkan di sini berdasarkan rencana atau proposal penelitian adalah yang pertama, implementasi model deep learning meningkatkan akurasi klasifikasi publikasi ilmiah dibandingkan metode yang konvensional atau tradisional. Lalu yang kedua, algoritma AI mengidentifikasi tren dan memprediksi publikasi yang berdampak tinggi lebih efektif. Yang ketiga atau terakhir adalah implementasi AI mempercepat proses publikasi ilmiah dengan mengurangi waktu tinjauan. Lalu desain penelitian, ini terdiri atas beberapa proses. Saya akan bacakan dari yang pertama. Desain penelitian adalah pengumpulan data. Dataset yang dikumpulkan adalah berjudul ini dengan format Excel yang namanya data publikasi jurnal. Ini merupakan data scraping web yang kami kerjakan di mata kuliahnya Pak Oscar. Jadi kami kumpulkan lalu dibentuk menjadi suatu file yang saya buat sendiri. Filenya maksudnya dari hasil scraping jurnal dengan jumlah baris sebanyak 7.121 baris. Nah, ini berikut contoh dari tabelnya Pak. Saya ambil sedikit aja. Saya ambil 2 baris dengan kolom-kolom query, judul publikasi, abstrak publikasi, tahun publikasi, link, dan rating. Contohnya query-nya research fraud higher education dan seterusnya dan seterusnya. Di sini kalau nggak salah ada sekitar 8 query untuk dihasilkan dengan yang jumlah akhirnya adalah 7.121 baris. Baik, saya lanjutkan yang kedua, pre-processing data. Itu ngapain aja? Maksudnya apa aja yang dilakukan di processing? Yaitu penghapusan duplikasi, normalisasi teks, dan ekstraksi fitur. Lalu pemodelan AI, membuat model AI, yaitu menggunakan random forest seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Lalu evaluasi model AI itu adalah menggunakan max depth, min sample split, dan min sample leaf. Sedangkan akurasi dari pengujian menggunakan metrik evaluasi MSE, MAE, R-square, dan explain variance score seperti yang sudah saya jelaskan di bab metode sebelumnya. Yang gambar halaman berikutnya adalah diagram alir dari metode penelitian. Di sini ada 4 kotak proses yang utama. Ini adalah pre-processing data sampai dengan akurasi hasil. Ini merupakan nomor-nomor dari yang saya blok ini, Pak. Pre-processing, pemodelan, dan nah lalu pre-processing itu apa aja? Di sini sudah disebutkan penghapusan duplikasi, normalisasi teks, dan ekstraksi fitur seperti yang dapat dilihat di diagram ini. Ini penghapusan, normalisasi teks, dan ekstraksi fitur. Jadi untuk proses pre-processing data itu ada 3 aktivitas atau 3 kegiatan. Begitu juga dengan yang lainnya. Contohnya pemodelan AI di sini menggunakan model random forest dan seterusnya sampai dengan akurasi hasil. Baik, ini adalah alur metodologi penelitian. Hipotesis 1, pengumpulan data, pre-processing data, pemodelan AI, evaluasi model. Hipotesis 2, pengumpulan data, pemodelan AI, evaluasi model, analisis hasil. Hipotesis 3, pengumpulan data, pre-processing data, evaluasi model, dan analisis hasil. Lalu jadwal penelitian.
Ini merupakan bab terakhir. Rencana saya untuk penelitian ini dimulai dari bulan Januari minggu pertama. Di sini bisa dilihat yang saya blok ini. Ini penyusunan proposal selama 2 minggu di bulan Januari sampai dengan yang terakhir publikasi makalahnya adalah di bulan April minggu ketiga. Ini jadwalnya selama 3 minggu untuk publikasi. Ini masih dalam perencanaan karena pada kenyataan di lapangan untuk publikasi ilmiah itu lebih dari 3 minggu, kadang-kadang 2 bulan. Baik, yang berikutnya tidak ada daftar anggaran, maksudnya biaya anggaran karena ini masih dalam bentuk proposal dan saya melakukannya secara pribadi Pak, jadi nggak perlu anggaran yang cukup besar, hanya butuh kuota saja Pak. Oke, yang berikutnya adalah daftar pustaka. Di sini ada sebanyak 15 daftar pustaka yang saya lampirkan sesuai dengan rencana atau proposal penelitian. Baik, terima kasih. Cuma segitu aja Pak yang bisa saya sampaikan karena waktu yang diberikan juga cuma 10 menit. Jadi ada beberapa yang tidak saya bacakan di sini, misalnya daftar isi ya. Daftar isi tidak saya bacakan karena langsung aja membahas itu. Oke, terima kasih Pak atas perhatiannya. Selamat siang dan ya, terima kasih.